ingin diperjuangkan oleh Mas Anies Baswedan, tentu kami Partai Demokrat, saya sendiri juga akan terus berusaha untuk melengkapi, menguatkan, dan mudah-mudahan tujuan itu bisa kita capai bersama-sama. Terima kasih. Silakan Mas Anies. Mas Ahy yang saya hormati, saya banggakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman jurnalis yang saya hormati. Alhamdulillah Mas Ahy, siang hari ini kita dapat kesempatan untuk ngobrol santai terkait tema yang sebetulnya substansial. Dan tepat sekali apa yang dikerjakan oleh Pak Ketum, bahwa ketika kita bersama-sama memulai sebuah perjalanan bersama, maka yang digelar adalah percakapan gagasan. Yang digelar hari ini calon gagasan ke depan. Karena memang sesungguhnya Republik ini didirikan dengan gagasan. Republik ini dirancang oleh orang-orang terdidik di masanya yang memiliki pandangan jauh ke depan, wawasan yang amat luas, bacaan yang amat dalam tentang bagaimana sebuah masyarakat yang perlu dituju oleh bangsa ini. Jadi berbicara tentang gagasan itu bukan barang baru. Berbicara tentang gagasan itu dari mulai awal perjalanan Republik ini. Justru kita sekarang ini merasa perlu mengedepankan kembali gagasan. Karena seakan-akan dalam periode yang cukup panjang kita tidak banyak berbicara tentang gagasan. Nah, ini sebuah forum yang luar biasa. Terima kasih Mas AHY bahwa dikhususkan berbicara tentang gagasan. Nah, saya jadi mau cerita sedikit tentang Jakarta. Kami selalu mengatakan prediktor terbaik untuk masa depan adalah rekam jejak masa lalu. Kebijakan yang dilakukan kemarin itulah prediktor untuk kebijakan yang dilakukan ke depan. Kami kemarin ketika mendapatkan amanat di Jakarta, maka semua kegiatan yang kita lakukan di Jakarta itu memiliki 3 fase. Satu adalah gagasan, diturunkan menjadi kedua narasi, narasi diterjemahkan ketiga menjadi karya. Karya itu bentuknya kebijakan, bentuknya adalah program, hal-hal yang bisa dilihat oleh mata dan sebagian tidak bisa dilihat karena bentuknya adalah program-program kesejahteraan. Jadi 3 ini, gagasan, narasi, karya. Gagasan itu tidak muncul dari perenungan. Gagasan tidak muncul dari meditasi. Gagasan muncul dari interaksi. Interaksi dengan. Jumpa bersama saya di Kacamata Dangi ya. Bagi kalian yang belum subscribe Kacamata Dangi, teman-teman, yuk buruan subscribe, like, dan komen ya. Serta share video di Kacamata Dangi, teman-teman. Sebab subscribe itu gratis. Teman-teman ya, kita akan membahas bagaimana peluang Anies dan AHY ini untuk Pilpres 2029. Menurut saya peluang ini ya sangat-sangat bebas, teman-teman ya, sangat luas ya. Sangat-sangat dinamis juga ya, bisa berubah-ubah. Kenapa? Karena teman-teman ya, AHY adalah tokoh yang sangat luar biasa. Beliau anak mantan Presiden SBY, teman-teman, yang betul-betul mempunyai kapasitas yang sangat luar biasa menurut saya. 2024 yang lalu ya, bagaimana rencana duet AHY dan Anies ini itu sebenarnya sudah sangat-sangat matang ya. Namun karena gejolak desakan politik ya, kemudian kedua tokoh tersebut tidak jadi untuk duet. Namun pertanyaannya 2009 apakah bisa duet? Jawabannya teman-teman sangat-sangat bisa. Kenapa? Karena gini, 2029 ya tentunya Prabowo Gibran itu akan maju sebagai capres dan cawapres untuk periode kedua. Sekarang siapa penantangnya Prabowo? Kalau kita mengharapkan PDI, teman-teman, tentu PDI akan mengusung kadernya sendiri, entah itu Puan, entah itu Pramono ya kan. Namun di pihak oposisi yang lain, yaitu Anies Baswedan, teman-teman, tentu ini juga digadang-gadang akan maju sebagai penantang Prabowo 2029. Pertanyaannya, apakah AHY yang adalah orang
menterinya Prabowo ini atau koalisi Prabowo ini bisa tidak mendukung Prabowo 2029. Bisa saja teman-teman, sebab politik itu adalah kepentingan ya. Politik itu adalah kepentingan teman-teman. Jadi ada istilah, tidak ada lawan yang abadi, tidak ada musuh yang abadi. Semuanya kepentingan. Ya kita lihat saja bagaimana Caimin yang kemudian menjadi cawapresnya Anies pada saat itu. Ketika kalah teman-teman, selesai, wah malah gabung lagi dengan Prabowo ya kan. Bahkan sekarang menjadi Menko. Ini kan sebuah dinamika politik yang ada di Indonesia teman-teman. Jadi tidak semua orang ya seperti kata Anies mampu atau tahan menjadi oposisi ya. Dan saya yakin bahwa peluang Anies dan AHY ini untuk 2009 sangat terbuka lebar, apalagi Anies ya, tokoh yang bisa dikatakan elektabilitasnya juga sangat tinggi teman-teman. Demikian juga AHY ya. Karena kalau kita melihat bagaimana arus bawah, tentu menghendaki kedua tokoh ini kembali berpeluang sebagai capres-cawapres, sebab mereka betul-betul mempunyai sebuah prestasi-prestasi yang sangat hebat teman-teman. Bagaimana menurut kalian?